Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didik Sanjaya, saya dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 2B. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya. Yang pertama mengenai Kerajaan Mataram. Adapun hal-hal yang akan saya bahas mengenai Kerajaan Mataram ini adalah yang pertama, masa awal dan kejayaan Kerajaan Mataram. Yang kedua, runtuhnya Kesultanan Mataram Islam. Dan yang ketiga, peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam adalah dari perebutan wilayah Pajang dan juga Sutawijaya. Pada saat itu, Kerajaan Mataram Islam dikenal sebagai Kesultanan Islam yang sedang berkembang di Tanah Jawa. Kerajaan Mataram Islam juga rutin melakukan penerjemahan naskah-naskah berbahasa Arab dan juga melakukan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Dari saat itulah, Kerajaan Mataram Islam juga mendirikan pesantren dan menjadikan wilayahnya sebagai salah satu pusat dari perkembangan agama Islam. Selain melakukan pembangunan pesantren, para pemimpin Kesultanan Mataram juga melakukan pembangunan rumah ibadah guna memantapkan Kesultanan Mataram sebagai salah satu pusat perkembangan agama Islam. Masa kejayaan Kesultanan Mataram Islam adalah pada saat Raden Mas Rangsang atau yang biasa disebut sebagai Sultan Agung memimpin, yaitu pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, beliau dikenal sebagai pemimpin paling besar yang pernah memimpin Kerajaan Mataram. Pada masa kejayaannya, Sultan Agung Hanyokrokusumo berhasil melakukan ekspansi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan cara melakukan penaklukan terhadap raja-raja yang berada di Kepulauan Jawa. Adapun wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh Sultan Agung antara lain yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga sebagian dari Jawa Barat. Sultan Agung Hanyokrokusumo juga melakukan perlawanan terhadap VOC dengan memboyong beberapa kerajaan-kerajaan, antara lain Kerajaan Banten dan juga Kerajaan Cirebon. Tentunya Kesultanan Mataram Islam. Setelah Sultan Agung wafat, tahta kesultanan diserahkan kepada putranya, yaitu Susuhunan Amangkurat I. Di bawah kepemimpinan Amangkurat I, ia memindahkan lokasi keraton ke Pleret. Saat itu, gelar Sultan diganti menjadi Sunan. Tidak seperti ayahnya, Amangkurat I justru memihak kepada VOC. Dan akhirnya pada tahun 1645 sampai 1677 terjadi perpecahan di dalam Kesultanan Mataram Islam yang pada saat itu dimanfaatkan oleh VOC untuk menguasai Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1677, Susuhunan Amangkurat I meninggal dunia dan digantikan oleh putra mahkota dan dilantik menjadi Susuhunan Amangkurat II. Pada saat pemerintahan Susuhunan Amangkurat II, pusat pemerintahan kembali dipindahkan ke Kertasura. Pada masa pemerintahan Susuhunan Amangkurat II, pihak Belanda mulai menguasai Kesultanan Mataram. Hal ini membuat rakyat menjadi sengsara akan pada masa kekuasaan Susuhunan Amangkurat II, pihak Belanda sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah kekuasaan Mataram. Hal ini membuat rakyat Kerajaan Mataram menjadi sengsara akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak Belanda. Kekuasaan Kesultanan Mataram terus berganti menjadi Amangkurat III, lalu turun ke Pakubuwana I, kembali ke Amangkurat IV, dan terakhir kepemimpinan dipegang oleh Pakubuwana II. Pada kepemimpinan Pakubuwana II menjadi akhir dari kejayaan Kerajaan Mataram. Hal ini ditandai dari penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC pada 11 Desember tahun 1749 dan penaklukan Mataram secara de facto pada tahun 1830.
Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Ada banyak peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam yang masih bisa disaksikan hingga kini, yakni antara lain Pasar Kota Gede, Masjid Agung Negara di Yogyakarta, Kompleks Makam Kerajaan di Inagiri di Bantul, Yogyakarta, hingga Masjid Agung Surakarta di Solo. Selain itu, ada juga kitab sastra Gending yang menjadi sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Kerajaan Banten. Adapun hal-hal yang akan saya bahas mengenai Kerajaan Banten antara lain sejarah dari Kerajaan Banten, letak Kerajaan Banten, silsilah Kerajaan Banten, masa keruntuhan dari Kerajaan Banten, dan peninggalan dari Kerajaan Banten. Sejarah Kerajaan Banten. Sebelum abad ke-13, wilayah Banten adalah tempat sepi dari jalur perdagangan. Pasalnya, Selat Sunda di kala itu bukan termasuk jalur perdagangan laut. Jawalah yang memiliki peranan penting dalam jalur perdagangan. Lalu, semenjak penyebaran Islam masuk ke wilayah Jawa, Banten mulai menjadi agak berharga. Pada abad ke-16, Banten masih beragama Hindu dan juga masih termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Pajajaran. Pada tahun 1526, Sultan Trenggono memerintahkan anaknya Fathahilah untuk memperluas kerajaan Demak dengan cara merebut kekuasaan Pajajaran. Akhirnya, pada 22 Juni tahun 1527, Fathahilah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari tangan Pajajaran. Dan mulai saat itu, Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Dalam waktu singkat, Fathahilah berhasil menguasai kawasan pantai utara dan Jawa Barat. Pada 22 Juni tahun 1527, Fathahilah berhasil menguasai Sunda Kelapa dari tangan Pajajaran. Dan Fathahilah juga berhasil menguasai kawasan pantai utara dan Jawa Barat. Dari saat itulah, agama Islam mulai menyebar di Jawa. Pada tahun 1552, putra Sunan Gunung Jati diangkat sebagai penguasa Banten. Banten pada saat itu masih dalam kekuasaan Kerajaan Demak. Sehingga pada tahun 1552, Maulana Hasanuddin membebaskan kerajaannya dari kekuasaan Demak dan menjadikan Banten sebagai kerajaan yang mandiri. Selanjutnya, letak Kerajaan Banten. Secara geografis, Kerajaan Banten terletak di Provinsi Banten. Wilayah kerajaan ini meliputi sebagian barat Pulau Jawa, seluruh bagian Lampung, dan sebagian wilayah di bagian selatan Jawa Barat. Hal ini yang dapat menjadikan Kerajaan Banten sebagai penguasa jalur perdagangan dan yang melewati Selat Sunda. Silsilah Kerajaan Banten. Adapun silsilah dari Kerajaan Banten antara lain, yang pertama itu adalah Sultan Hasanuddin, lalu Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abdul Nasar. Masa keruntuhan Kerajaan Banten. Masa keruntuhan Kerajaan Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng mengalami perselisihan dengan anaknya, Sultan Haji, atas perebutan kekuasaan. Hal ini yang dimanfaatkan oleh VOC untuk memihak kepada Sultan Haji, sehingga Sultan Ageng harus pergi ke arah pedalaman Sunda bersama kedua anaknya, Pangeran Purbaya dan juga Syekh Yusuf. Selanjutnya, peninggalan Kerajaan Banten. Antara lain, Masjid Agung Banten yang terletak di Banten Lama, Kecamatan Kaseman. Lalu ada Istana Keraton Kaibon, yaitu tempat tinggal Bunda Aisyah. Ada Istana Keraton Surawosa, Banteng Selwich, Danau Tasikardi, dan juga Meriam Ki Amuk. Baik, itulah hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.